Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu ngantuk? Enggak. Masih semangat? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya sampai hari ini bisa berjumpa sama ibu-ibu solehah dan cantik-cantik. Amin. Terima kasih kepada Ibu Lisa yang sudah direpotkan oleh saya dan teman-teman saya dari Alris Media, kemudian dari Dawam Sahabat Baik, dan terima kasih juga untuk Yayasan Umi Vivi dan Umil Mukminin. Alhamdulillah, semoga apa yang kami ikhtiarkan membawa berkah. Dan saya sudah hari ketiga ini insya Allah di Jogja membersamai teman-teman dari Yayasan Dar Umil Mukminin bersama Ustazah Hajjah Vivi untuk membantu membangun pesantren yang beliau ikhtiarkan. Dan mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Amin, amin ya Allah. Saya kalau sudah pegang mic kok rasanya kayak orang mau nyanyi terus ya. Ya, saya itu merasa pulang kampung loh ke Jogja. Saya pernah punya losmen di sini. Losmen apa Bu? Sri Kandi. Losmen Bu Broto. Ah iya, itu tahun 84. Berarti 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Saya sekarang masih remaja, Bu. Cucu saya baru 3. Alhamdulillah. Yang pertama sudah kuliah. Anaknya almarhumah Giska. Saya mau cerita apa ya? Enaknya cerita tentang siapa dan apa? Semua terserah. Mas minta di G, Mas. Saya itu kalau sedang safari dakwah, saya bukan ustazah, saya tetap penyanyi, ibu dari 4 anak yang Allah titipkan dalam hidup saya. Kalau di masjid saya nggak boleh nyanyi, saya harus sholawatan. Tapi tetap ibu-ibu bandel, pengen nyanyi-nyanyi. Saya bilang, dengar aja di rumah, di YouTube. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Masya Allah. Ibu kok bengong ngelihat saya? Kenapa? Masya Allah, tabarakallah. Beda ya? Beda. Ini umurnya baru 46 tahun. Jadi saya bersyukur ibu-ibu Allah ringankan langkah hari ini. Karena tidak semua bisa Allah izinkan. Mungkin hari Minggu berkumpul dengan keluarga, mungkin ada kegiatan lain. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bisa jumpa saya, ada kesempatan bisa memberikan infak sedekah untuk pembangunan pesantrennya Ustazah Vivi insya Allah. Jadi saya hanya mau cerita bahwa
betapa Allah sangat menyayangi saya. Saya percaya diri. Kenapa? Allah komplit memberikan kisah dan kekuatan bagi hati saya. Anak 4, 2 bisa mendengar nyanyian ibunya, 2 Allah tutup telinganya, tidak dikasih kesempatan. Tapi Allah maha baik. Karena anak saya yang 2 yang tidak bisa mendengar, yaitu almarhumah Giska dan Surya, itulah guru sejati kehidupan saya. Guru apa? Guru menerima takdir. Guru menerima ketidaksempurnaan. Guru untuk meyakinkan hati saya bahwa Allah sangat adil. Guru yang membuktikan bahwa berbaik sangka terhadap takdir Allah akan berakhir dan berujung indah. Kenapa saya katakan itu? Karena Allah telah menyempurnakan anak-anak saya yang tidak sempurna dengan cara Allah. Kenapa lagi? Giska dengan lahir tuli, usia 12 tahun, sudah mandiri dengan menjadi pelukis sehingga tidak membebani orang tuanya, tidak merepotkan, dan mampu menjadi anak yang mandiri, bermanfaat bagi dirinya juga buat orang lain meskipun dia lahir tidak sempurna. Anak yang normal katanya, ramah, Allah berikan nikmat menjadi anak yang berbakti, anak yang santun, anak yang bisa menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia saat ibunya masih terpuruk. Allah memberikan kenikmatan itu. Surya, saya menangis waktu Surya lahir dan divonis tuli lagi karena dia lahir sebagai anak pria yang akan jadi imam. Betapa banyak saudara-saudara saya, kakak-kakak saya mengasihani saya. Karena kenapa tidak cukup 1? Kenapa hanya kamu yang dikasih 2 anak tuli? Saya bilang, Allah itu sayang sama saya. Kita buktikan, Allah akan menyempurnakan anak-anak saya. Giska sudah mandiri, saya masih dikasih tugas. Kenapa? Karena Allah percaya. Kenapa? Karena saya yakin. Saya berbaik sangka terhadap takdir yang Allah berikan. Ujian demi ujian yang Allah berikan. Dan ternyata Allah menjawab setelah 28 tahun kemudian. Saat usia Surya 30 tahun. Surya memberikan kebanggaan. Mengangkat derajat harkat martabat saya. Sebagai ibunya yang yakin pada kekuasaan Allah. Surya mendapatkan beasiswa S1 dan S2 untuk kuliah di Rochester Institute of Technology Amerika dengan full beasiswa dari pemerintah Jepang. Karena mungkin pemerintah kita belum berpikir untuk membantu anak disabilitas menggapai mimpi dan harapannya. Kenapa Allah baru menjawab? Karena saya sabar menunggu 28 tahun apa? Apa yang akan Allah hadiahkan atas keyakinan dan kepercayaan saya, atas sangka baik saya terhadap titipan anak-anak yang normal maupun disabilitas dengan harapan dan keyakinan serta berbaik sangka terhadap takdir yang Allah berikan. Surya membanggakan saya karena lulus dengan summa cum laude, dengan 3 penghargaan yang sangat langka terjadi pada mahasiswa yang kuliah di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. Kampus tempat Surya menempuh pendidikan itu. Mahasiswanya 14.000 dari seluruh dunia.
Dan kampus itu memberikan satu kampus khusus untuk anak-anak tuli yang mau belajar. Ada yang lulus sebagai dokter tuli, ada yang lulus sebagai lawyer, pengacara tuli. Dan Surya dari kecil memang ingin jadi guru, ingin jadi dosen. Qadarullah, Surya mengambil jurusan pendidikan tuli yang sangat langka juga diambil oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Maka dia diminta untuk menjadi dosen tetap saat ini di kampus yang telah meluluskan dia, mewisuda dia S2-nya. Qadarullah, harusnya S3 yang bisa menjadi dosen. Tapi karena pelajaran atau mata pelajaran yang Surya ambil adalah pendidikan tuli dan peminatnya jarang, jadi dia diminta menjadi dosen. Allahu Akbar. Kenapa saya dikasih anak tuli? Hari ini saya berdiri di sini. Bukan karena saya lebih berilmu dari ibu-ibu, tidak. Saya hanya seorang ibu, seorang penyanyi, yang ternyata saya diberi tugas untuk berbagi cerita dan pengalaman keagungan Allah. Saya dilatih untuk meyakini ilmu tauhid yang saya dapatkan karena pembelajaran dari anak-anak saya sebagai guru sejati saya. Giska, waktu saya membawa penghargaan ke rumah sebagai penyanyi terlaris, sebagai penyanyi rekaman terbaik, dia mengingatkan saya, Ibu tidak boleh sombong. Saya tidak pernah dengar lagu-lagu Ibu. Saya terhenyak dan saya mengakui, iya sayang, Ibu akan ingat kata-katamu. Karena sampai detik ini saya masih dipinjami suara oleh Allah untuk bisa berbagi cerita kepada ibu-ibu. Surya mengajarkan arti kesabaran untuk menunggu hadiah indah yang Allah berikan. Saya punya anak 4, Giska, Rama, Surya, dan Muhammad Raya. Ibu, andaikan seorang ibu mendapatkan anak disabilitas, pasti akan sedih, pasti akan frustrasi, pasti akan bingung dan tertekan. Kita akan menangis sama Allah terus. Kenapa? Kenapa saya dikasih anak yang tidak sempurna? Karena anak pertama langsung dikasih anak tuli. Di saat karir saya sedang bagus-bagusnya. Allah mengajarkan, Dewi napak bumi, kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Saya merasa Allah mengatakan itu. Allah sangat percaya. Saya diberikan luka ternyata bukan untuk membuat saya menderita. Saya diberikan kesedihan ternyata bukan untuk menghukum saya. Tapi Allah menguatkan jiwa saya. Supaya saya terus bergantung hanya kepada Allah. Karena setelah peristiwa Surya lahir, Surya mulai besar, saya dikasih lagi anak bungsu. Di saat itu tsunami dahsyat menghampiri saya. Belahan jiwa saya yang saya cintai, yang saya harapkan bisa menemani saya sampai akhir. Ternyata Allah pindahkan jodohnya kepada orang lain. Allah mutasikan. Sedih ya, saya menangis 7 bulan, tidak berhenti. Bukan karena kepergian ayahnya anak-anak, tapi saya menangis melihat si bayi yang anak bungsu saya baru 2 tahun, lagi belajar bicara. Allah membuat pasangan saya tidak memilih kami. Tidak memilih saya dan 4 anak saya. Marah, ya saat itu. Tapi ternyata itu cara Allah mengatur rencana yang terindah bagi saya.
Kenapa? Saya harus berterima kasih terhadap peristiwa 20 tahun yang lalu. Karena ternyata peristiwa itu menguatkan jiwa anak-anak saya, membuat anak-anak saya ingin membahagiakan saya. Anak-anak yang terluka ingin membuktikan ibu, kami bisa membahagiakan ibu. Rama belajar dengan giat sampai dia lulus dari Universitas Indonesia tepat waktu. Surya mau memperlihatkan bahwa ibu, kita harus kasih lihat. Karena bersamaan dengan jodoh yang berpindah, perusahaan saya hancur sehancur-hancurnya. Allah cabut nikmat-nikmat saya. Saya bilang, ya Allah, ambil saja apa yang Engkau mau. Asal jangan Engkau ambil imanku. Karena hanya itu peganganku dari semua luka yang Engkau titipkan dalam hidupku. Anak, Engkau cabut pendengarannya. 4 anak, 2 Engkau cabut. Pasangan hidupku Engkau geserkan di saat yang sama perusahaan saya. Engkau jadikan debu. Dan saya saat itu merasa tidak pernah boleh menyalahkan manusia. Karena itu hanya cara Allah untuk mengambil nikmat saya, untuk menguji apakah saya masih percaya. Anak-anak waktu itu, tahun 2004, Giska yang paling sudah dewasa, sudah usia 22 tahun. Tapi Rama usianya baru 11 tahun. 13 tahun, 13 tahun. Surya usianya baru 11 tahun. Dan si kecil masih 3 tahun. Bagaimana menghadapi hidup sendiri? Saya berusaha. Saya bilang, Allah, saya lemah, saya hancur, saya tidak berdaya, tapi saya tahu Engkau dekat dengan saya. Karena saat kita terluka, saat kita menangis, saat kita menderita secara dunia, itu tanda Allah sedang sayang sama kita. Allah sedang sangat dekat dengan kita. Jangan sia-siakan dan jangan khawatir dengan luka dan penderitaan. Karena ada Allah di situ. Allah cemburu kalau kita terlalu mencintai dunia. Terlalu cemburu melihat kita mencintai pasangan kita. Dan Allah punya rencana yang hebat. Kenapa saya dikuatkan? Dikasih penderitaan, dikasih ujian supaya kuat. Allah memberikan susah, kemudian dikasih nikmat lagi. Apa? 4 tahun kemudian saya dikasih teman hidup. Tahun 2008. Itu pun Giska meyakinkan saya. Ibu harus punya teman, ini Abi baik. Teman lama yang saya tidak bisa bayangkan akan menjadi pasangan hidup saya. Allah mengirimkan orang yang lebih baik, bukan yang lebih hebat. Ternyata itu cara Allah untuk menopang saya, untuk menerima suatu peristiwa yang lebih besar lagi dalam hidup saya. 2 tahun kemudian setelah saya punya pasangan, Allah mengambil belahan hati saya. Putri saya, perempuan satu-satunya dari 4 anak saya, di usia 28 tahun, sedang cantik-cantiknya. Baju saya ukurannya sama, sepatu saya ukurannya sama, tas suka berbagi, pinjam saling meminjam. Tapi Allah bilang, selesai tugas anak saya di dunia. Ibu, saat ini saya hanya ingin mengingatkan. Ibu harus terus berdoa andaikan ibu memiliki anak yang normal. Sama doanya, sama menangisnya seperti saya memiliki anak yang disabilitas. Anak saya 2 disabilitas, saya nangis mohon sama Allah petunjuk bimbingan. Kepada anak saya yang mendengar, saya mohon terus ya Allah tolong bimbing. Lindungi, gerakkanlah segala pikiran, fisik, perasaan dan jiwa saya agar mampu mendidik mereka. Kawal terus adab, akhlak, iman mereka. Kenapa? Karena kalau kita dikasih anak dengan kekurangan, disabilitas, ibunya pasti panik, pasti minta sama Allah, pasti bergantung luar biasa.
Tapi kalau dikasih anak normal, kadang-kadang kita abai, kita lalai. Apa lalainya? Kadang kita memarahi anak kita dengan tidak santun. Padahal anak kita itu cuma dititipi sama Allah yang kapan saja Allah mau bisa diambil. Di usia berapa saja. Kawal terus dengan doa. Kita sudah dikasih anugerah sama Allah sebagai perempuan, sebagai ibu. Doa kita nembus langit, tidak pakai insya Allah. Doa buat anak kita. Jangan sampai Allah sudah memberikan titipan kesempurnaan buat anak kita. Kita tidak kawal dengan akhlak, dengan adab, dengan iman, dengan pendidikan agama. Kesempurnaannya akan Allah pelan-pelan cabut. Di mana dicabutnya kesempurnaan anak? Di jiwanya, di akhlaknya, di pikirannya. Kita semua manusia yang lemah tanpa pertolongan Allah. Jadi barangkali tugas saya itu bukan hanya menguatkan para ibu yang punya anak disabilitas, tapi ibu-ibu yang punya anak normal pun kawal Bu, sampai kita berkalang tanah. Kadang-kadang kita merasa bangga, oh anak saya lahir dengan sempurna, oh untung ya, kasihan ya itu anaknya disabilitas, untung anak saya. Jangan pernah merasa beruntung tanpa mengawal dengan kasih dan doa. Jangan pernah merasa anak itu anak kita yang kita punya. Tidak. Karena tidak semua orang dikasih titipan. Kita tahu di luar sana ada pejuang garis 2. Ada yang ingin punya anak luar biasa. Sementara kita yang sudah dikasih anak nilainya bagus, kita marah-marahi dia di depan kakaknya. Di depan adiknya. Jangan dengan alasan mendisiplinkan anak. Karena sebagai orang tua sudah merasa melahirkan, sudah merasa ngasih ASI, sudah merasa ngasih pendidikan, apa yang dia mau dikasih. Begitu mereka tidak sesuai dengan harapan kita, ibu marah-marah tidak menjaga lisan. Ajak bicara baik-baik sayang, berdua. Jangan di depan siapapun kalau mau mengkoreksi anak. Mereka punya harkat. Mereka punya martabat juga sebagai manusia. Punya rasa malu juga. Apalagi usia sudah SD. SD ke atas. Sedangkan yang umur 3 tahun, 4 tahun aja kita harus kasih tahu. Merusak barang dia nggak tahu. Suruh ngapain juga anak-anak kecil itu nggak tahu. Tidak perlu dimarahi dengan emosi. Kasih tahu saya, ini bisa melukaimu. Bukan barang yang rusak yang ibu harus tangis. Ibu syukuri untung anaknya nggak luka. Kalau nilai nggak bagus di sekolah, sayang sini ibu mau ngomong, lebih semangat lagi ya. Ibu udah terima kasih kamu udah berusaha. Saya bicara begini karena selama hidup anak-anak saya tidak pernah marah sama mereka. Tapi mereka tetap memberikan yang terbaik buat saya. Kenapa? Ternyata karena mereka merasa dihargai keberadaannya. Anak-anak itu butuh, apalagi umur belasan tahun, butuh validasi, butuh pengakuan. Sebelum orang lain yang mengakui, kenapa ibunya tidak rendah hati untuk mengakui kehebatan mereka? Kalau mau mengkritik, bicara baik-baik. Tidak usah dengan nada yang tinggi. Karena apa? Yang punya nggak terima, Bu. Kita cuma jadi wadah pengukir mereka di dunia yang Allah ridho. Saya bicara gini sudah tahu rasanya kehilangan anak. Itu pun saya masih banyak sesalan karena merasa tidak pernah sempurna menjadi seorang ibu. Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan, Mas, jangan diiringin ya, aku bingung jadi sedih nih. Mas mana? Mas minta nadanya aja di bass, Mas. Ibu-ibu tahu lagu ini? Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada
dalam tatap matamu. Lentik jemarimu, manisnya bibirmu, kau bisikan harapanmu, kasih sayang ibumu. Yang tahu lagu ini boleh nyanyi sama-sama. Putri kecilku yang ayu, tak tega hatiku tinggalkanmu. Ku korbankan semua kepentinganku hanya untukmu. Putri kecilku yang ayu, aku akan selalu menjagamu. Takkan ku biarkan kau menderita seperti diriku dahulu. Alhamdulillah, ibu-ibu ingat pesan saya, siap untuk tidak memarahi anak. Kita bisa mengarahkan anak, mengingatkan anak, membimbing anak dengan cara yang santun. Ingat, mereka hanya dititipkan dalam hidup kita sebagai ladang sabar, ladang pahala, dan ladang surga kita. Andaikan anak-anak tidak sesuai dengan harapan, ya Allah, minta sama Allah. Yang saya lakukan adalah saya mohon sama Allah, sholat hajat 2 rakaat. Doa Nabi Daud, Allahumma laintal qalb. Nama anaknya siapa? Kamalaintal hadid Daud alaihi salam. Ya Allah, lembutkan hati anakku. Kalau ibu mau menegur, sholat saja 2 rakaat. Baca itu sambil baca Robbi Rosli Sodri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, supaya anak bisa memahami apa yang ibu ingin utarakan. Tidak ada yang tidak ada jalan keluarnya, tapi hargai, sekali lagi hormati kehadiran mereka sebagai tamu agung yang Allah titipkan, yang jadi ladang buat kita mencari ridho Allah.